Assalamualaikum. Halo teman-teman sekalian. Video ini akan sekilas bercerita tentang etnografi pada saat kemunculannya di abad 15, abad 16 hingga abad 19. Tapi kita nggak mungkin bercerita sepanjang itu, tetapi poin-poinnya aja. Jadi istilah ini kita ambil hal-hal pentingnya saja tentang ini, sehingga memudahkan kita memahami etnografi di kemudian hari, di perjalanan berikutnya pasca abad 20 hingga abad 21 hari ini gitu. Apa yang saya obrolkan dan ceritakan ini teman-teman juga bisa baca di karya Stanford Liman atau Arthur Fiddick. Di situ salah satu dari referensi saya. Oke. Jadi di abad 15, abad 16, sudut pandang atau frame yang digambarkan tentang budaya oleh orang-orang di dunia itu sudut pandangnya asalnya itu dari barat. Amerika dan Eropa itu membingkai budaya dari sudut pandang keyakinan dan kebiasaan mereka, ras, suku, agama, dan habit-habit lainnya yang tidak sama dengan apa yang mereka yakini dalam kehidupan mereka, dilihatnya sebagai budaya rendahan, atau bahasa halusnya itu primitif. Jadi etnografi itu dulu identik dengan mengkaji masyarakat yang kemudian identifikasi sebagai masyarakat yang primitif. Itu muncul terutama ketika banyak penjelajah Eropa, Amerika, itu seperti misalnya Columbus yang berkeliling dunia, dan mereka menemukan banyak sekali manusia-manusia yang aneh, beda rupanya, beda tingkah lakunya, beda segalanya dengan orang barat, yang selama ini menurut mereka persepsi mereka atau sandaran mereka melihat manusia itu terbatas pada kotak barat. Orang-orang dari berbagai belahan dunia yang bukan barat itu dipandang oleh mereka sebagai sebagai dunia lain, atau dalam ilmu pengetahuan disebutnya dengan the others. Terutama bangsa kulit hitam dan bangsa Asia yang memiliki bentuk tubuh kecil, ya saya misalnya ya. Jadi di abad 15, abad 16, doktrin agama barat itu menghiasi semua gambaran tentang budaya. Kenapa? Karena pada masa itu kita ingat masa disebutnya sebagai masa kegelapan, di mana segala sesuatu itu diatur oleh doktrin-doktrin teologis, doktrin-doktrin agama. Dan tentu saja agama yang diyakini mayoritas barat itu kan agama Kristen. Makanya Injil di agama Kristen itu jadi sumber satu-satunya yang sahih, dan semua yang berbeda dari gambaran kehidupan yang tertulis dalam keyakinan Injil itu tidak bisa diterima. Terutama bila melihat misalnya kitab Kejadian yang kira-kira poinnya itu
bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dirinya, dan pada saat itu yang diyakini mereka, gambaran diri Tuhan manusia itu ya seperti mereka. Jadi yang sempurna sebagai manusia ya mereka. Ketika ada manusia yang berbeda dan tingkah lakunya juga tidak sama seperti mereka, dan yang diajarkan tidak sama dengan yang diajarkan di dalam Injil gitu, mungkin dianggap sebagai suatu kenyataan yang seharusnya tidak ada, dan itu melanggar ajaran yang dipersepsikan oleh mereka. Makanya tidak heran jika narasi tentang budaya pada waktu itu, penjelasan tentang budaya, gambaran tentang budaya di luar barat, misalnya di Afrika dan Asia, orang-orang seperti kita, itu menggambarkan perbedaan level manusia. Perbedaan level itu bahwa orang seperti saya, orang seperti kita, orang seperti orang-orang saudara-saudara kita di Afrika itu ya dianggap sebagai level yang tidak sama dengan warga kulit putih Eropa dan Amerika. Jadi penggambaran itu sangat sekali naif, dan penggambaran yang mereka lakukan karena apa? Referensinya adalah mereka. Jadi referensi mereka menilai orang lain, referensinya mereka sendiri. Sementara di berbagai belahan dunia ada banyak macam-macam manusia dengan tingkah laku yang unik dan berbeda-beda. Nah, disinilah letak persoalan etnografi di awal itu. Jadi sudut pandang penggambaran budaya pada saat itu yang nulis ya karena banyak landasan analisisnya kepada agama Kristen atau kitab suci mereka Injil, ya yang nulis itu kaum misionaris, penjajah kolonial Barat. Liman bahkan menulis agak sedikit kasar sih menurut saya. Jadi catatan budaya atau etnografi di masa itu ya lahir dari para perompak. Tetapi kenyataannya ini terus berjalan dan membingkai sudut pandang etnografi hingga abad 19. Orang-orang dari utusan kerajaan Spanyol, misalnya Inggris, Prancis, dan juga Belanda yang menjajah kita bertahun-tahun, 3,5 abad konon katanya begitu. Mereka itu diutus oleh kerajaan dengan berkeliling dunia melalui kapal-kapal. Itu untuk apa? Untuk tujuan banyak juga. Mereka bekerja untuk rajanya mereka, untuk mendeskripsikan tentang kekayaan, sumber daya, baik itu sumber daya alamnya dan juga manusia dan kebudayaannya. Dengan begitu mereka punya misi untuk melakukan penjajahan kolonial. Mereka memang sengaja bertugas untuk menulis kebudayaan itu di berbagai tempat, dan terutama yang menyebarkan keyakinan Barat beserta keseluruhan sistem berpikir yang ada pada Barat itu ya ingin ditransferkan kepada orang-orang non-Barat. Nah, ada beberapa yang mengatakan bahwa, saya sendiri juga nggak tahu ya, catatan etnografi yang seperti ini banyak terkumpul dan tersimpan di Yale University, Amerika.
Dan kemudian ada perubahan, ada angin segar. Etnografi setelah Perang Dunia Kedua, itu kan Perang Dunia Kedua itu kan ada perang dingin luar biasa sampai Uni Soviet bubar itu, di sekitar tahun 80-90-an. Yang membubarkan adalah Gorbachev karena menganggap bahwa mereka sudah kalah dalam pertarungan perang dingin dengan Amerika dan sekutunya itu. Nah, era perang dingin itu ada sedikit perubahan-perubahan etnografi itu, model corak etnografi. Ya karena apa? Karena ada satu kejadian di mana ada gerakan anti penjajahan di negara-negara Asia dan Afrika. Ternyata kita juga kan pada tahun 1945 itu kan mengalami gerakan, dari sebelum itu kan gerakan luar biasa untuk kita supaya merdeka. Nah ternyata gerakan penolakan besar-besaran itu juga berdampak ya terhadap cara pandang para ilmuwan atau peneliti etnografi pada waktu itu. Jadi juga ada gerakan penolakan terhadap gagasan etnosentrisme Barat tentang gagasan suku primitif itu, dan pemaksaan narasi dan dari para ilmuwan sebelumnya tentang budaya orang-orang luar di Amerika dan Eropa gitu. Jadi ada gerakan penolakan terhadap gagasan etnosentrisme Barat tentang gagasan suku primitif itu tadi, bahwa primitif itu diciptakan melalui kerangka analisis sudut pandang Barat terhadap kita, terhadap orang-orang Afrika dan juga Asia. Itu sebenarnya pemaksaan narasi dari para ilmuwan sebelumnya tentang budaya orang-orang yang ada di luar Amerika dan Eropa. Ada usaha misalnya dari peristiwa itu, ada usaha misalnya mengganti kata primitif itu menjadi terbelakang. Jadi dari primitif ganti ke terbelakang. Ya sebenarnya ya itu hanya kata yang maksudnya itu sama, ya mirip seperti penggusuran diganti penertiban. Kenyataannya ya sama, tetap memberikan pelevelan klasifikasi bahwa yang ini di bawah, yang ini di atas, yang ini di tengah dan seterusnya begitu. Jadi para ilmuwan sebelumnya itu dianggap berdosa. Relatif semua para pakar sosial dan budaya itu mengalami dampak negatif rasa bersalah pasca itu ya, karena ada banyak kritikan itu. Ya salah satunya karena menarasikan perbedaan level budayaan itu, seperti ungkapan kebudayaan hitam, kebudayaan sifti, kebudayaan putih. Ya kebudayaan putih pasti yang lebih baik kan gitu. Ya kan sampai sekarang kan kita bisa lihat yang cantik ya yang putih kan gitu. Itu tidak lepas dari cerita-cerita upaya melakukan framing terhadap budaya kita berdasarkan persepsi-persepsi yang mereka bangun sendiri. Ada juga anggapan bahwa seperti yang saya katakan tadi, anggapan para ilmuwan itu telah ikut menciptakan keterbelakangan budaya melalui tulisan-tulisan mereka itu. Dan pada periode pada permasalahan yang seperti itu
ternyata membuat akses untuk melakukan penelitian etnografi terhadap suku bangsa lain di Asia dan Afrika menjadi sulit bagi orang-orang ilmuwan dari Barat gitu. Karena terjadi penolakan terhadap warga kulit putih. Mereka nggak mau lagi didefinisikan yang terkesan memberikan suatu justifikasi berdasarkan konsep-konsep yang mereka bangun gitu. Nah, disinilah etnografi banyak kemudian beralih ke linguistik karena akses untuk ke sana, ke orang-orang yang dianggap primitif dulu itu mulai ditutup. Maksudnya ada penolakan gitu. Jadi beralih ke penelitian linguistik. Ada penelitian bank data dan juga kajian-kajian arsip gitu. Dan ini kemudian dikenal dengan etnografi pendekatan modernis atau postmodernis. Ada yang menarik, antropologi sebagai salah satu bidang ilmu yang melahirkan atau yang dilahirkan oleh etnografi itu. Jadi mengalami kemandekan antropologi, namun ada sosiologi yang membuka peluang yang ternyata ya menghidupkan kembali etnografi ini. Dan doktrin berpikirnya ternyata relatif sama. Hanya saja definisinya tidak lagi ke teologi tadi. Tetapi definisi teori dari mazhab evolusionisme yang di dalam ilmu sosial itu digagas oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Terakhir itu definisi konseptual atau landasan analisis ini kemudian dikembangkan dengan secara fenomenal oleh Talcott Parsons melalui teori fungsionalisme struktural. Kenapa saya sebut fenomenal? Karena hampir satu dekade teori Parsons tentang fungsionalisme itu menguasai seluruh analisis ilmu sosial. Dan bahkan kata beberapa pakar seperti yang dituliskan oleh Richard atau ilmuwan lain, para peneliti yang mau atau para ilmuwan yang mau mengkritik gagasan teori fungsionalisme struktural yang lahir dari evolusionisme Comte dan Herbert Spencer itu keder. Kenapa? Karena tidak bisa mengelak bahwa kenyataan orang itu menganggap analisis sosial dan budaya itu ya analisis fungsional gitu loh. Jadi begitu mendominasinya gagasan atau teorinya Parsons ini. Peneliti etnografi yang bisa kita lihat melakukan analisis, menganalisis masyarakat budaya dengan fungsionalisme itu ya kita lihat di karya-karyanya Malinowski dan Wycliffe Brown. Di situ banyak kerangka fungsionalisme. Apa fungsionalisme? Itu ya kembali lagi mengelompokkan budaya ke dalam bagan-bagan dan tingkatan-tingkatan. Karena fungsionalisme itu ya struktur ada fungsi-fungsi di dalam lembaga-lembaga, struktur-struktur yang saling terikat satu dengan yang lain. Misalnya kayak agama ya terikat dengan politik terikat dengan hukum terikat dengan pendidikan terikat dengan kesehatan, ekonomi dan seterusnya. Ya kayak gitu. Tetapi kemudian dibuatlah bagan-bagan begitu dalam konteks khusus kebudayaan yang kemudian lagi-lagi budaya Amerika dan Eropa tetap mewarnai sebagai budaya terbaik. Kenapa? Di dalam bagan-bagan itu ya warga kulit putih yang ada di atas.
yang menjadi role model kehidupan manusia sempurna, itu maksudnya. Nah, sebenarnya banyak ilmuwan yang secara tidak langsung ikut menancapkan gaya berpikir seperti ini. Misalnya di bidang ekonomi, Wiwi Rusto salah satunya. Dia mengevaluasi perkembangan bangsa itu dari segi-segi etos kerja dalam bidang ekonomi. Ada tahapan teori yang kita pakai dulu di masa Orde Baru itu, teori ekonomi tinggal landas. Ada tahapan-tahapannya untuk mencapai bangsa yang maju, dan bangsa yang maju itu ya Eropa dan Amerika. Makanya kita masuk ke dalam bagian kerangkeng itu sebenarnya bertahun-tahun, ya sampai sekarang mungkin ya. Kita ingat bahwa ada muncul penamaan lain dengan maksud yang sama. Misalnya dunia ketiga untuk menunjuk kepada negara yang tidak maju atau negara yang tertinggal. Ada negara berkembang, jadi dari tertinggal kemudian ke berkembang bangsanya, kemudian menjadi negara maju. Maju itu seperti apa ya? Kembali lagi kiblatnya ke situ lagi kan gitu. Itu cara berpikir bagaimana etnografi di masa itu sampai dengan masa-masa perang dingin. Juga ada istilah yang menunjukkan level negara terbelakang, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah yang terjadi di abad-abad, dari abad 15, 16, 78, di abad 15, 16 hingga perang dingin, dan pasca itu kita akan ngobrol bagaimana etnografi pasca perang dingin dan persepsi yang kayak gimana yang kemudian mendominasi hingga hari ini. Kita ketemu di obrolan tentang etnografi di episode selanjutnya. Salam.